Sungai Ciliwung adalah salah satu urat nadi Kota Bogor. Lewat alirannya, ribuan warga bergantung pada air, ruang hidup, dan ekosistem yang tumbuh di sekitarnya. Namun, gambaran ideal itu sering berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Di sejumlah titik bantaran, tumpukan sampah rumah tangga dan plastik menumpuk begitu saja. Ketika aliran membawa sampah itu turun ke bagian hilir, kualitas air menurun, bau menyengat muncul, dan lingkungan sekitar ikut berdampak. Temuan-temuan riset menunjukkan bahwa partikel kecil ini sudah mencemari laut. Bahkan terdeteksi dalam organisme laut yang masuk ke rantai makanan manusia. Banyak sumbernya berasal dari sampah plastik sehari-hari, yang sebagian berakhir di sungai karena pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik. Berbagai upaya sudah dijalankan, mulai dari pemerintah bersama komunitas lokal rutin mengadakan kegiatan bersih sungai, kampanye edukasi, hingga festival Ciliwung yang bertujuan mengembalikan kepedulian warga terhadap sungai. Upaya-upaya itu penting, tetapi belum cukup untuk menanggulangi pencemaran sungai. Di titik ini kami mulai bertanya, apakah pemilahan sampah rumah tangga bisa menjadi pintu masuk penerapan ekonomi sirkuler? Dan bagaimana langkah itu membantu menekan pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung? Untuk mencari jawabannya, kami mendatangi kegiatan pemilahan sampah yang dijalankan oleh Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor di RT 3 Kelurahan Sukaresmi. Di sana, kami belajar langsung bagaimana perubahan kecil di tingkat masyarakat dapat menyasar akar persoalan, kebiasaan membuang dan mengelola sampah dari rumah. Bagian pertama dari kegiatan kami dimulai dengan mendatangi titik kumpul sebelum petugas menjemput sampah anorganik dari warga. Dari titik inilah seluruh alur dimulai. Melihat jenis sampah yang dihasilkan di rumah tangga di RT 03 dan bagaimana para petugas menangani setiap tahapannya. RT 03 adalah sebuah lingkungan kecil yang unik. Wilayah ini diapit oleh lintasan kereta api komuter lain di satu sisi dan Sungai Ciliwung di sisi lainnya. Di ruang sempit yang padat aktivitas ini, masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari sambil beradaptasi dengan berbagai tantangan lingkungan. Kegiatan dibuka dengan proses mengumpulkan suplai sampah dari rumah warga. Setiap rumah sudah menyiapkan kantong orange berisi sampah anorganik yang sebelumnya mereka pilah sendiri. Pada tahap ini, fokus para petugas bukan hanya sekadar mengambil sampah. Mereka juga terus mendampingi warga agar kebiasaan pemilahan semakin melekat. 2 tahun pertama bukan masa yang mudah. Banyak warga yang awalnya ragu atau merasa repot memilah sampah dari rumah. Tetapi melalui pendekatan rumah ke rumah, komunikasi yang hangat, dan kehadiran petugas yang berasal dari wilayah sekitar, perlahan perubahan mulai terlihat. Sosialisasi yang disisipkan dalam kegiatan warga juga membantu memperkuat kebiasaan ini. Nah, berdirinya nanti dilihat dari tahun 2018. Artinya gitu ya, kegiatan Satgas itu dibidani oleh KPC. Sekarang ini KPC ada di dalam Satgas gitu. Tapi orang Satgas ya orang KPC. Nah, kami ini tinggal 4 orang jadi 14 yang sini kami pegang, yang secara alami masih bertahan. Nyata bertahan kenapa? Karena mungkin udah senang dengan kegiatannya. Mungkin ini yang kita kali ya, dari naluri hati. Yes. Setelah seluruh rute selesai, kantong-kantong yang terkumpul dibawa menuju titik pemilahan. Di hari itu, total terkumpul 9 kantong anorganik, hasil kerja bersama antara warga dan tim. Suplai ini kemudian menjadi bahan utama untuk proses pemilahan selanjutnya. Di titik pemilahan, petugas membuka kantong satu persatu. Proses ini dimulai dengan memastikan isi kantong sesuai kategori, kemudian memisahkan material yang termasuk high value dan low value. Material high value adalah sampah anorganik bersih dengan nilai jual seperti botol PET dan plastik HDPE. Biasanya berupa botol air mineral, botol minum ringan, botol jus, ataupun jenis plastik tertentu yang masih dalam kondisi baik. Sementara itu, low value mencakup plastik multilayer, saset, plastik tipis, serta residu yang sulit didaur ulang. Semuanya dipisahkan ke wadah masing-masing agar kualitas material tetap terjaga. Pemilahan ini menjadi tahap penting karena menentukan arah pengolahan selanjutnya. Material high value dapat dijual atau dimanfaatkan kembali, sementara material low value memerlukan penanganan khusus agar tidak berakhir mencemari lingkungan.
ini sortirnya yang high dan low. Low-nya ini, high-nya itu kita tekan ya. Nanti yang udah diangkat ya. Yang low ini diangkut ke Mekarwangi proses pengolahan. Nah, ini udah jadi. Udah jadi nih. Jadi kualitas ya, kering, sudah tidak bercampur dengan yang tidak. Ayo, bisa kita realisasikan di rumah kita masing-masing. Ada beberapa catatan. Berubah itu mudah, memilah nggak susah. Iya. Berubahlah mulai dari rumah, dari diri sendiri. Oh iya benar. Bagian ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Perubahan tumbuh pelan-pelan melalui kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Dan dari skala kecil seperti RT 03 inilah fondasi ekonomi sirkular mulai terlihat wujudnya. Setelah melihat bagaimana sampah anorganik dipilah di tingkat rumah tangga, perjalanan kami berlanjut ke fasilitas pengolahan berikutnya, TPS 3R Mekarwangi. Disinilah sampah-sampah yang dikumpulkan dari RT 03 Kelurahan Sukaresmi bersama 50 RT lain yang berada di sepanjang tepi Sungai Ciliwung Kota Bogor diproses menjadi material baru yang memiliki nilai ekonomi. Tahun 2025 menjadi tahun yang penting bagi TPS 3R Mekarwangi. Fasilitas ini berhasil mengolah 24 ton plastik low value, capaian tertinggi sejak program ini berjalan. Angka ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun selama bertahun-tahun mulai menunjukkan hasil nyata. Kini TPS 3R Mekarwangi beroperasi sebagai industri UMKM lingkungan, menjalankan sistem yang lebih mandiri. Saat ini, salah satu produk utama TPS adalah papan plastik daur ulang. Papan-papan ini digunakan sebagai material pengganti beton untuk pembangunan sumur resapan pada sebuah proyek ekowisata yang akan dibuka di Kabupaten Bogor. Harapannya, model pengelolaan sampah ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai solusi penanganan plastik low value di Indonesia. Melihat seluruh proses dari pemilah rumah tangga hingga pengolahan di TPS, muncul gambaran jelas bahwa ekonomi sirkular bukan hanya ide abstrak, melainkan bekerja melalui sistem yang rapi, peran masyarakat, teknologi sederhana, dan konsistensi dalam menjalankan alurnya. Perjalanan yang kami mulai dari bantaran Sungai Ciliwung di RT 3 Sukaresmi hingga proses pengolahan plastik low value di TPS 3R Mekarwangi menunjukkan satu hal penting. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di rumah masing-masing. Pemilahan sampah bukan sekedar rutinitas membuang barang yang tidak terpakai, tetapi sebuah pintu masuk ke dalam sistem yang lebih luas, yaitu ekonomi sirkuler. Satgas Naturalisasi Ciliwung Sadare. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah dari Sungai Ciliwung hari ini bisa menginspirasi lebih banyak aksi nyata untuk bumi yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik. Video ini berakhir, tetapi tidak dengan gerakannya.